Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bobotoh, malam ini Jumat 4 Desember 2020, saya masih bersama Sensei Edri Paduka Prapanca sebagai founder Prapanca Jiu-Jitsu Academy. Malam ini kami berdua ada di Rumah Juang 45, yaitu dojo bela diri sekaligus yang juga jadi gym. Pada malam ini, setelah tadi kita berbincang mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, nah sekarang yang lebih fokus pada MMA. Mengapa MMA? Karena MMA itu menjadi salah satu olahraga yang menarik dan sekarang digadang-gadang akan menjadi salah satu bela diri di Olimpiade. Hal ini juga disebutkan oleh Habib Nurmagomedov. Dia berharap di Olimpiade mendatang MMA ini bisa menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Kita sekarang akan bertanya pada Sensei Edri, bagaimana nih peluangnya MMA menjadi olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade? Karena kan di Olimpiade ada salah satu persyaratan khususnya, yaitu olahraga itu tidak boleh berdarah-darah. Wacana ini sudah lama sebetulnya digaungkan, jadi bukan oleh Khabib saja. Sebagai gambaran, wadah internasional amatir MMA itu sudah cukup banyak ya. Cuma saya belum tahu mana yang masuk ke Olimpiade. Cuma di tahun 2017 ada namanya Kicks MMA, itu base-nya ada di Taiwan. Terus dia klaim anggotanya waktu itu ada 19. Oke. Yang jelas syarat 19 untuk federasi itu. 19 negara. 19 negara. Oke. Saya tarik di Indonesia sendiri udah berdiri persis di tahun 2020 ini, namanya itu IBA MMA. Indonesia Bela Diri Amatir MMA. Jadi itu salah satu bela diri amatir, MMA amatir. Kalau selama ini kita lihat MMA itu adalah bela diri profesional. Profesional dalam arti kata tanding berhadiah. Di situ terlihat brutal. Nah, berdirilah IBA MMA yang mewadahi MMA amatir yang nantinya kalau kita mau tanding ke profesional, batu lompatannya adalah amatir dulu. Dan tentu saja dengan regulasi amatir, seperti pakai pelindung kepala, di mana kalau di profesional tidak, pakai pelindung kaki, pelindung tangan, gitu. Nah, kalau mau masuk Olimpiade, syarat masuk Olimpiade itu olahraganya harus aman, satu aman, kedua terukur. Nah, terukur di sini ya objektif. Jadi makanya banyak beberapa cabur yang subjektif, misal kayak seperti karate kan jadi kontroversial. Kalau karena bingung penilaiannya seperti apa. Nah, tapi ini kalau objektif cukup jelaskan mana pukulan yang masuk, mana yang tidak, ya seperti tinju pada umumnya. Terus atau gitu ground game-nya seperti judo yang sudah duluan masuk Olimpiade. Jadi ya kalau kita berandai-andai ya cara penilaiannya, bobot penilaiannya kira-kira kayak judo, taekwondo, sama tinju. Tinju, karena semuanya itu yang masuk Olimpiade. Kalau karate sendiri kan baru masuk Olimpiade. Karate belum masuk ya? Baru masuk untuk 2020, tapi kan karena mundur ya tidak ada. Jadi ya seperti itu. Kansnya sendiri karena MMA ini disebut bela diri masa depan di mana ya karena bela diri yang sebenar-benarnya bela diri adalah bela diri yang ya seperti MMA itu. Jadi apa? Kita dari atas sampai ke bawah berkelahi ya akan sangat mungkin karena makin digemari di kota-kota besar di Indonesia, di dunia juga sudah dimulai karena sudah banyak kayak seperti di Amerika sudah ada MMA amatir, pertandingan MMA amatir. Jadi mungkin kalau kita lihat itu sudah banyak lah, di search saja amatur MMA in USA. Ya, jadi saya rasa tinggal mengadaptasikan aturan
gimana pertandingannya bisa safe dan terukur tadi. Intinya Gitu. Si MMA ini yang kalau kita lihat di TV karena profesional gitu ya, sangat brutal gitu ya, tetap bisa diakomodir di Olimpiade dengan menerapkan syaratnya aman dan terukur ya. Iya. Artinya dia akan kemungkinan menggunakan seperti gloves gitu ya, Iya. yang walaupun beda dengan sarung tinju ya, Mungkin ya. gloves-nya lebih tebal dari biasanya, Iya, terus lawan pakai body protect, Body protector ya. pakai headguard. Ya, headguard mungkin juga aturan-aturan lainnya seperti tidak boleh pukul pas jatuh atau apa, mungkin akan ada perbaikan di situ. Mungkin seperti itu. Akan seperti itu karena Olimpiade amatir itu tidak kejar uang itu cuma prestasi murni. Prestasi murni ya kalau dia habis-habisan di situ nyawa dia hilang, Iya. selesai. Dan artinya nanti petarung-petarung yang MMA yang udah pro itu tidak boleh turun ya kalau Pasti di tidak Olimpiade. boleh, pasti tidak boleh karena regulasinya itu kan di mana-mana seperti sepak bola. Kalau dari amatir ke pro, Dan apa ke pro, dan pro udah nggak boleh balik lagi ke amatir ya. nggak balik kecuali bela negara dia dalam Piala Dunia atau Iya, event-event iya. regional dan lainnya. Jadi kalau dia sudah itu yang nggak boleh, misal kelasnya kelas PON ya sudah, kalau dia sudah ikut itu harusnya udah nggak boleh ikut PON lagi. Iya. Karena regulasi sekarang tuh makin ketat. Mungkin di PON kedepannya itu usia maksimum itu 28 tahun. Iya. Kalau sekarang kan masih 32 tahun. Jadi kan pembinaan itu di Porda itu usianya lebih di bawah lagi. Jadi dengan maksud gitu usia dibawa ke PON, usia dia belum penuh. Jadi misal kita di Porda sudah 28, sementara masuk PON 30, PON-nya 3 tahun lagi. Artinya 31, artinya dia udah kelewat, sini kelewat. Jadi iya. jenjangnya tidak berjenjang. Nah, Dan amatir terlalu panjang juga ya. terlalu panjang. Jadi kalau dibuat seperti itu ada jenjang amatir. Iya, Nanti gitu saya selesai dari sini, saya mau berkarir di profesional, jadi tinggal mereka ikut ke UFC misalnya atau Bellator atau ada beberapa UFC, Bellator, terus One Championship. Iya. Nah, Ya, artinya kalau di sepak bola kan ada U13, U14, U15, U19, U20 dan U23 itu terakhir ya. Kalau di bela diri atau olahraga lain belum seperti belum seperti itu. Masih regulasinya masih ini makanya kebanyakan bela diri itu wajahnya wajah lama. Ada yang atlet bisa sampai ikut 3-4 kali PON, itu artinya kan luar biasa sekali. 20 tahun. 4 kali 4 16 tahun ya. Iya, 16 tahun. 16 tahun dia bisa di situ terus ya. Di situ terus. Jadi kan artinya ada yang tidak beres ini. Pembibitannya tidak bagus. Regenerasinya tidak ada. Jadi menarik bahwa kalau misal di bela diri itu penjenjangannya masih belum berdasar usia. Kalau sepak bola kan udah lewat 23 udah dianggap kalau lanjut dia di pro kan jadinya kan. Karena nggak ada lagi U23 itu terakhir. Dan untuk timnas biasanya. Kembali lagi ke MMA nih. Jadi setelah MMA bisa dipertarungkan di Olimpiade, nampaknya Olimpiade mendatang ya di Jepang yang seharusnya tahun ini karena diundur karena pandemi, mungkin di 2024 ya atau 2000. Mundurnya 1 tahun katanya, 2021. Iya, maksudnya setelah 2021 ini berarti sekitar 2024, 2025. Oh, MMA ya, masuk. Olimpiade ya. Iya, agak sulit juga, agak sulit. Jadi dalam arti kata kita pertama lobby ke IOC kalau harus IOC seperti itu, apa. ya. Di Indonesia sendiri kan ada Indonesia Olympic Committee-nya ada. Di negara lain saya yakin juga ada. Jadi dari sana bagaimana kekuatan negara-negara ini melobi agar negaranya maju mengusulkan ini dipertandingkan. Jadi kalau ada banyak negara, kalau nggak salah 24 negara, ya itu boleh dipertandingkan. Karena kalau cuma sedikit negara ya tidak itu. Gitu juga seperti Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu pertama kali masuk Asian Games itu ya karena usulan dari negara-negara, oh ini dipertandingkan akhirnya. Dan banyak ya negara pengusulnya ya. Iya, jadi banyak. sekarang untuk MMA itu sendiri, kalau olahraganya mungkin bisa benahi dalam artian regulasi dan keamanannya, tinggal nanti jumlah negara yang pengajunya ya untuk asal berperan. Jadi untuk 2025 juga masih perlu waktu mungkin ya, tidak? Bisa jadi setelah 2025 karena
pasti akan ada evaluasi dulu kan. Mereka IOC turunkan timnya, lihat bentuk kejuaraannya seperti apa, terus mereka minta disempurnakan. Misalnya aturannya, wah ini ternyata yang kita anggap sudah aman, ternyata menurut IOC kurang aman, jadi perbaiki, sampai ya mereka gelar dulu kan. Pasti ada pra olimpiade segala macam. Oh, kalau memang terselenggara dengan baik, lancar, wah bagus seperti yang mereka harapkan, biasanya ya bisa disegerakan. Berarti masih cukup panjang ya, karena Seperti gambaran di negara-negaranya juga harus ada kompetisi MMA amatir dulu ya, buat menjaring atlet, baru untuk pengujian IOC-nya itu juga ya. Iya, iya. Jadi kalau di Indonesia seperti itu, IBA MMA itu diharapkan sebagai ajang batu lompatan, ajang seleksi alami untuk menuju ke MMA profesional di situ. Saya yakin di negara lain pun seperti itu. Ya berkaca organisasi paling beres sedunia itu sepak bola ya. Jadi ya pola organisasinya pasti meniru ke arah sana. Iya. Jadi, kalau FIFA memang dia punya regulasi khusus sampai sepak bola juga aturannya dia ya seperti itu. Ini juga akan seperti itu. Jadi artinya di tingkat negara harus ada kompetisi-kompetisi amatir dan sama juga di negara yang lain juga. Yang pengaji juga akan seperti itu, baru bisa dinilai ya oleh IOC ya. Kalau kompetisi amatir sudah jalan ya. Betul. Oke, sekarang lanjut ke masih MMA. Yang menarik adalah di 2020 ini, di saat dunia terfokus pada pandemi, Khabib Nurmagomedov masih bertarung dan menang melawan Justin ya. Dia menang dengan cukup cepat, dengan ground fighting. Dan yang menarik, setelah itu dia memutuskan untuk pensiun. Nah, pertanyaannya, kalau di dunia tinju profesional kan kemarin juga Mike Tyson juga sempat bertarung lagi ya. Di usia 54. Di usia 54 tahun dan masih tangguh dengan walaupun hasilnya imbang ya. Kalau buat yang tidak bisa bela diri, tetap KO lah lawan Mike Tyson. Apakah Khabib ini masih berpeluang nggak dia balik lagi ke profesional? Kalau Roy Jones selaku presiden UFC pernah dalam satu artikel pada satu kesempatan dia ngomong ya Khabib tidak akan meninggalkan UFC, tapi saya rasa udah final ya. Jadi keputusan Khabib itu sudah final karena apa? Karena ya sejauh ini Khabib konsekuen dengan omongannya. Saya belum dia konsisten ya orangnya. Ya. Jadi dia selalu penuhi semua omongan dia, seperti ngalahin Justin. Kan Justin sesumbar nggak akan tap gitu ngelawan dia, ya dia buat nggak tap, dia buat pingsan langsung. Iya. Dia nggak lakukan misal ambar kan pasti harus tap atau patah tangan, tapi Khabib kan beralasan karena Justin sayang dengan orang tuanya, ya jadi ya dia tidak mau mempermalukan Justin depan orang tuanya, jadi dia pilih teknik ya waktu itu cok ya. Cekikan itu hingga pingsan ya. Iya. Sebenarnya, jadi kalau pingsan itu sebetulnya lebih terhormat daripada tap atau gimana? Pada saat itu Khabib dia pandangannya ya, daripada si Justin mengaku menyerah, lebih baik dibuat pingsan ya. Iya, pingsan. Karena kalau pingsan nggak ngomong apa-apa, tapi udah pasti diputuskan wasit kalah ya. Betul. Ya. Jadi peluang Khabib Nurmagomedov ini buat para pecinta Khabib kemungkinan kecil, karena Khabib itu orangnya konsisten ya, karena dia berlatih dari kecil, pasti dia konsisten dan dia konsisten dengan omongannya ya. Oke, kita petik ini ya, kita kutip wawancara terakhir dia. Begitu setelah pertandingan, dia bilang saya datang ke pertandingan ini bersama ayah saya. Sekarang ayah saya tidak ada lagi, ibu saya minta saya tidak bertanding. Jadi atas alasan apa saya harus bertanding? Iya. Jadi memang gitu, dia tidak ada alasan karena ayahnya Khabib meninggal beberapa waktu lalu dan sekarang janji pada ibunya ya untuk tidak bertanding lagi. Nah, itu demikian. Jadi akan sangat sulit berharap melihat Khabib ada di oktagon lagi. Apalagi kabar terakhir yang sempat kita baca di media, Khabib sekarang bertani ya. Iya. Nah, itu menarik. Jadi kalau Sensei nanti kalau pensiun mau bertani juga?
Saya belum tahu, belum tahu ya. Karena belum memutuskan buat pensiun ya. apa. Pertanyaan yang bagus, nah, tapi Jadi kepikiran. jadi kepikiran. Oke, demikian teman-teman wawancara singkat saya dengan Sensei Edri Paduka Prapanca dari Prapanca Jiu-Jitsu Academy. Masih di musim pandemi, kita masih harus mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumun, sering mencuci tangan, dan memakai masker kemanapun bila kita harus berkegiatan di luar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.